Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Q Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Orangnya kece abis, absurd, wah, terkenal di sekolahan. Sultan Hakim. Oke, Sultan. Gimana kabar Sultan? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Jadi sekarang kesibukannya apa nih di sekolah? Karena emang lagi mau lulusan jadi nggak ada kesibukan apa-apa nih. Oh, nggak ada kegiatan apa-apa ya? KBM Nggak juga ada. udah selesai ya? Udah Oh, selesai. udah selesai. Jadi sibuk tidur aja di kelas ya? Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak Iya. ya? Oke. Oke. Ini Sultan ini dikenal dengan sebutan orang absurd gitu ya di kelas ya, di kelas orangnya absurd. Kenapa Bisa sih kok dibilang begitu? bisa disebut absurd tuh kenapa? Ya karena apa ya? Kadang-kadang sad boy, kadang-kadang ceria, kadang-kadang galak. Itu biasanya galak tuh karena apa tuh? Kita bahas yang galak dulu nih. Galak tuh karena apa? Ya kadang galak tuh karena kadang-kadang yang lain susah diatur Terus atau emang lagi bad mood. terus Ya karena lagi nggak suka aja gitu. lagi apa? Nggak apa? Lagi nggak suka aja gitu. Oh, lagi nggak suka. Biasanya bad mood tuh karena apa? Kadang-kadang karena cinta. Waduh. Kadang-kadang karena Bahaya banget ini. mapel. Kenapa? Kadang-kadang karena mapel. Oh, mapel. Jadi bad mood karena mapel, karena cinta juga ya, asmara ya. Waduh, bahaya. Terus yang kedua tadi selain galak apa? Yang galak tadi kalau nggak salah itu sad boy. Iya, sad boy itu kenapa tuh ya sad boy? Cinta lagi? Iya. Cinta kayaknya banyak banget ya orangnya ya. Ya, orangnya banyak banget ya ini. Sebenarnya Waduh. nggak banyak sih, cuma 2 doang, tapi ya itu undangannya banyak banget. Cuman dua. Cuman dua. Iya. Satu aja susah loh Sultan. Kenapa kok bisa dua gitu? Tutor gimana nih? Kita bahas jangan tutor dulu. Sad boy itu karena dua itu kenapa? Jadi awalnya gini, yang pertama itu cewek, dia tuh deketin. Iya dong, masa laki kan nggak mungkin ya. Aduh. Kalau laki nggak mungkin kan. Nah itu itu iya cewek karena apa? deketin gue. Deketin apa lu yang deketin nih? Nah dia deketin Oh gue. iya, oke. Dia tuh mulai paparazzi gitu, foto-foto. paparazzi, Terus lama dia ngirim surat begitu. Suratnya kayak gimana suratnya? Nah kayak, hai Kak Sultan, ini Caca dari ini. Boleh di-spill nggak orang ini sama penonton? Kalian aja penonton tahu kan? Kan Boleh. yang penonton juga nggak cuma kelas 9 doang kan? Boleh banget. Aduh, jatuh. Maaf ya. Orang itu biasanya dipanggil Cece di kelas 8A. Cece aduh. Cece kelas 8A, oke. Yang namanya Cece hati-hati. Hati-hati aja. Ya terus ada dua. Nah, yang pertama tuh karena emang dianya yang ngirim surat. Nah, dia ngirim surat. Terus yang lama karena dicuekin, dia minta nomor WA. Terus gue kasih. Dia ngechat. Ngechat, jadi biarin tuh balas. Ngechatnya tuh gimana? Ngechatnya awalnya gimana? Kayak, hai Kak Sultan. Besok ini yuk ketemuan yuk fotobar segala. Terus jadi fotobar? Nggak jadi. Aduh. Karena dia malu-malu. Nah, ada satu kejadian. Waktu gue selesai kerja kompos pulang ke rumah tuh, gue ngecek HP. Ada notif WA dari dia. Bacalah. Terusnya begini, Kak, tadi hujan gede. Ada petir, sih takut. Gue bales. Terus? Udah jangan takut. Aduh, perhatian banget sih Sultan. Terus gak lama, dia ngechat lagi. Kak, Cici kangen. Aduh. Dari situ kayak, ini cewek terlalu menye-menye. Gak suka. Aduh, menye-menye gimana nih? Menye-menye gimana? Terlalu manja. Terlalu manja. Terus jadi Sultan gak suka sama cewek manja. Terus kelanjutannya gimana tuh? Ya udah akhirnya cuekin, terus nggak lama dia WA, panjang banget. Ya, Kak Sultan, bilang maaf ya kalau sampai diganggu. Ngucapin permintaan maaf itu. Terus bilang, semangat ya, Caca masih suka kok sama kakak. Terus? Udah biarin, diem. Terus nggak lama, karena gue emang ngerasa ganggu, jadi gue blokir. Waduh, diblokir. Aduh. Terus kenapa diblokir? Kenapa diblokir gitu? Ya karena ilfil aja gitu. Terus nggak lama, bosen nih, kok nggak ada yang gangguin lagi. Kan, kehilangan kan. Terus gimana terus? Terus akhirnya dibuka, WA lah. Nggak jawab-jawab, sampai sekarang. Sampai sekarang nggak dijawab? Wah, emang nggak boleh gitu. Sebenarnya gini, ya, walaupun kita sama seseorang itu terasa ilfil, terganggu, usahakan itu jangan dicuekin. Ya chat aja, balas aja, sekedar ketik-ketik doang kan nggak masalah. Iya sih, karena itu salahnya di gua. Iya, emang salahnya pesan nih. Nah, sekarang udah minta maaf belum sama orangnya? Udah minta maaf juga. Cuma katanya ya udah lupain aja. Udah dia ngomong gitu. Ini pesan nih.
kalau ada cewek atau cowok yang deketin kalian, Oh, sabar. Quotes untuk hari ini. Pertama, apa? kalau ada cowok atau cewek yang deketin kalian, jangan pernah sia-siain. Karena kalau dia udah pergi, kalian yang akan merasa kangen. Tuh, nonton, oke. Oke, terus ini baru satu cewek loh. Quotes sampai 10 ada ntar. Oh, bahaya ini. Yang kedua tuh, Yang kedua, Kelas aduh, yang sih. kedua. Aduh. yang kedua tuh sekelas. Sekelas. Sekelas sama gue. Oh, sekelas. Iya. Kayaknya tahu gua. Ya, terus nggak usah disebut lah. Emang orangnya tuh saya ceritain sebentar nih, soalnya saya tahu juga nih ya. Jadi gini, Sultan itu suka sama orang sekelas. Nah, Sultan nih, dia sampai ngepost di SW. Waktu itu pernah ngepost di SW. Terus awalnya ngepost di SW itu foto ceweknya, video editan gitu dari aplikasi sebelah. Terus jadi dia ngepost SW foto ceweknya, cuman si cewek itu nggak tahu kalau dia suka gitu. Nah, kalau mau dengerin kelanjutannya, ayo cerita. Jadi awalnya gimana? Awal gue suka sama dia tuh karena dia tuh ngingetin gue sama seorang yang pernah dekat sama gue. Yang mana? Yang tadi pertama? Bukan, ada dulu pernah dekat sama gue. Tapi dia tikung sama sahabat gue sendiri. Oke. Sifat sama orang yang dekat sama gue tuh mirip banget sama dia. Dia yang galak, butek, kadang tegas, kadang baik, lucu. Mirip banget sifatnya. Dari situ gue suka sama dia. Itu yang mirip banget sama masa lalu itu siapa orangnya? Bukan teman kelas, maksudnya kan Sultan itu kan kenapa sama cewek yang kedua ini suka karena ingetin yang masa lalu. Nah, masa lalunya itu ada di sekolah ini nggak ada. Oh, di luar sekolah. Iya. Sahabat atau teman atau apa? Awalnya sahabat, emang gak deket, pacaran. Oh, pernah pacaran? Ya. Berapa lama? Lama sih, 5 bulan doang. Karena ditikung sama sahabat sendiri. Oh, siapa? Waduh, cowok juga? Cowok. Iyalah, nggak mungkin cewek. Kontaknya di sini. Iya. Apa? Karena habis tikung. Ditikung sama cowok yang di sekolah sini? Enggak sama sini. Oh, enggak. Mau juga. Iya. Oh, tikung, yaudahlah, ben aja. Apa yang mau kasih aja. Berarti lu nggak ngerasain sakit itu? Rasa sakit, tapi ya udahlah, ben aja. Mungkin yang bukan jodoh. Bodo amat ya. Mungkin yang bukan jodoh. Padahal orang tuanya udah ngerestuin. Aduh, udah bobo keluarga. Orang tuanya, kakaknya, adiknya udah ngerestuin. Aduh, udah tapi ditikung sama sahabat sendiri. Ya udahlah, ben aja. Kamu bukan jodoh. Iya. Terus lihat dia di kelas, jadi keinget sama dia di rumah. Ingat tuh sama yang di rumah Iya, yang karena udah sifatnya mirip banget. Yang udah direstuin sama orang tua tuh jadi kayak kebayang dia ada di sekolah ini gitu. Iya, Terus gimana? gimana? Mirip banget. Iya. Udahlah. Coba deketin. Tapi karena tahu dia emang sifatnya agak keras. Iya. Dia udah takut buat nyatain. Oh, takut. Oh, terus sebentar. Ini saya klarifikasi sebentar ya. Saya nggak klarifikasi, cuman ngasih tahu nih sebenarnya. Sebenarnya gini, ini nggak tahu ya, mungkin dari pihak sayanya dia ngomong ke grup bakal nyatain perasaan seseorang yang cewek tuh yang kedua ini yang dia suka di kelas ini, yang sama sekelas. Cuman dia ngomong itu malam di grup, ya kan, di grup kelas lah, di grup yang nggak ada gurunya. Nah, itu ngomong, gue besok bakal gini gitu kan. Sama cewek nih, ditunggu besok pagi, mana sampai balik kagak dikasih tahu, kagak ada yang namanya pelaku, diceng-cengin dah tuh, apa ya namanya, diledek-ledekin, mana ngomong doang nggak ada aksi. Nah itu kenapa tuh, kok bisa gitu tuh? Ya karena mikirinnya bukan di gue doang, itu pun mikirinnya dia juga. Terus karena kalau misalnya gue nyetin persen dia pasti juga malu. Karena di kelas dia pasti juga malu. Kan emang elunya sendiri yang mau kan, yang mau ngomong di depan kelas. Iya. Gue mau masa terima atau ditolak nggak apa-apa, tapi dianya malu nggak gue gituin. Ya kenapa nggak dilakuin aja? Kan lu ngomong gini sekarang nggak, kan soal ditolak atau enggaknya itu nggak apa-apa kan, urusan belakangan. Kan? Kenapa lu nggak lakuin dulu? Kenapa? Iya juga sih, cuman kenapa itu karena takut aja. Takut. Padahal nih, setahu gue nih ya, itu cewek, gue tahu masalah nih, ceweknya gue tahu nih, ceweknya itu biasa aja, ya kan di kelas biasa aja kan, maksudnya galak iya lah, kalau lagi tegas, kalau lagi lucu ya kan. Nah kenapa nggak langsung nyatain aja gitu, kan kita sebagai laki tuh yang dipegang tuh omongannya, tanggung jawabnya. Ya benar nggak sih?
Bener nggak sih ya? Bener kan? Bener. Nah, Makanya gitu. lah takut aja. Takutnya kenapa? Takut tiba-tiba dia nolak malah jadi ilfeel. Lah, enggak dong. Kan kalau nolak secara halus enggak dong, ya kan? Misalkan gini, misalkan lu nembak, ditolak sama ceweknya nih. Ah, nggak dulu ya, lagi ngomong pacaran. Itu jangan dipercaya. Cewek kalau ngomong kayak gitu macam. Nah, terus bisa takut tuh kenapa? Dia takut karena pertama takut ditolak. Iya. Kedua itu cuma takut dijadi ceng-cengin juga. Dan itu nanya juga imbasnya ke gue juga. Gue nggak mau. Bentar. Imbas kenapa tuh? Imbasnya bisa kenapa? Imbasnya tuh kayak gimana? Yang pertama pada minta pajak kejadian. Kan emang itu udah kalau itu kan kalau misalkan ditolak atau enggak, misalkan nih kita jadian diterima ya kan? Ya kan kita diterima, itu udah pasti dong. Yang Ya. namanya udah jadian itu pasti diterima dan kita minta uang pajak jadiannya kan? Ya, minimal 2.000 lah. Ya, lumayan lah beli air putih itu di warung. Iya sih. Yang kedua itu juga takutnya nggak direstuin. Nggak Karena direstuin kalau apa? misalnya udah pacaran tapi terhalang oleh tembok yang besar, Itu kita tembok agak yang besar tuh susah. apa? Tembok yang besar Restu tuh apa? orang tua. Aduh. Agama juga. Oh, agama mungkin sama. Kalau agama sama. Satu ini ya, satu kebudayaan ya, agama sama sih sama. Terus tadi Sultan sempat ngomong takut ditolak. Iya. Padahal nih, tadi sebelum dia ngomong masalah ditolak atau enggaknya itu kan belakangan. Ya kan? Bodo amat. Nah, jadi gimana? Kita rada bingung nih. Ya, aduh, penonton. Belakangan aja sih. Cuman rasa takut ditolaknya masih ada. Jadi, ya, gitu ya. Iya. Jadi, kapan nih bakal nyatain? Nggak tahu juga perasaannya sih. kapan? Tapi Enggak, jadi kan kita sebagai cowok kan harus punya tekad yang lebih lah. Karena Ya. semua cowok tuh yang dipegang tadi udah dibilang sendiri kan. Cowok tuh yang dipegang tuh omongannya. Ya kan? Benar. Dan itu perilaku tanggung jawab tuh juga harus cowok tuh ya kan. Iya. Nggak cuma sekedar menye gitu gitu ngomong doang nggak ada aksi ya kan. Iya. Nah, terus kapan nih bakal nyatain kapan? Mungkin nanti pas perpisahan. Wah, Karena- lama perpisahan tuh bulan apa sih? Perpisahan Karena bulan apa? walaupun kita pisah, gue tetap tahu rumahnya di mana. Jadi gue bisa nyamperin. Oh, bisa tahu rumahnya di mana? Tahu. Di mana? Rumahnya itu. Ya, tahu gue. Ya, rumahnya di sana ya, dekat Iya. ya, dekat ya. Oke. Sultan udah berapa banyak mantannya? Bener kalau mantan cuma nggak berpacaran. Pernah sekali doang. Sekali. Itu doang. Nggak pernah pacaran, tapi sekali doang. Itu sekali doang, bukan nggak pernah. Pernah Ya, sekali sih? doang. Iya nggak sih? Itu doang sekali doang. Nggak sekali doang. Lanjutnya karena takut ditikung lagi, jadi ya gitulah. Takut ditikung? Iya. Oh, itu pernah pacaran nih, jadi sekali doang. Itu sama yang mana? Yang di sekolah? Sama yang di rumah. Oh, yang di rumah. Oh, yang katanya ditikung sama temen itu, yang udah direstuin sama orang tua. Itu pacaran sekitar 5 bulan? Iya. Oh. Terus kenapa nggak mau lagi? Gimana ya? Bukan nggak mau lagi, cuman udah kalau itu bukan jodoh, beda aja. Tadi perasaan beda ya alasannya ya. Aduh, bingung gue ini. Oke, tadi sempat ngomong takut ditikung lagi ya kan. Nah, itu aduh. Gimana nih ya? Aduh. Jadi takut gimana nih? Takut. Jadi yang benar tuh yang mana nih? Kita jadi bingung nih. Takut ditikung. Dan satu lagi takut bukan jodoh. Kalau bukan jodoh pasti akan pisah. Kalau bukan jodoh itu emang takdir Tuhan. Ya nggak sih? Jadi gini. Filosofinya gini. Boleh deket enggak filosofi sih, mungkin pribadi gue sendiri ya. Kita boleh ngedeketin orang, pacarin orang, asalkan satu, jangan ngapa-ngapain anak orang. Yang kedua, usahain dia itu kayak seneng gitu. Terus ngerti. Ya kan, bener kan? Terus apa lagi ya? Yang baik-baik, peka. Kan gue orangnya nggak peka ya orangnya. Gue orangnya bodo amat. Gue orangnya bodo amat. Jadi ya udah. Nah, terus Sultan tuh, nah sekarang kita bakal bahas tipikal ya. Tipe-tipe cewek Sultan tuh gimana? Tipikal gue itu simple. Simple. Dengerin ya. Gak usah cakep gak apa-apa. Yang penting bisa jaga diri sendiri, mandiri. Pinter mau pinter enggak. Pinter enggak apa-apa. Bunter juga enggak pinter enggak apa-apa. Tapi dia bisa mikir kayak orang dewasa. Kita lagi. Dia tuh harus bisa apa ya? Harus muslimah gitu. Harus bisa baca Al-Quran.
Masya Allah. Tabarakallah. Berapa ya? Tadi dihitung-hitung ada berapa? Muslimah. Mau cakep apa enggak apa-apa. Cakep. Berarti nggak mandang fisik ya? Yang penting bisa jaga diri sendiri. Bisa mandiri. jaga diri. Bisa jaga diri sendiri sama mandi itu sama. Yang jaga diri itu kayak bisa silat gitu-gitu. Mandirinya itu. Mandirinya itu kayak gimana? Mandirinya tuh kayak gimana? Kayak ngurusin segala-gala tuh sendiri. Gak usah pakai bantuan orang lain. Itu doang. Iya itu doang. Terus kalau kayak rambut pendek, itu mancung, giginya ke depan atau ke belakang? Itu enggak. Itu enggak. Itu enggak. Mau dia botak, mau dia bolong gimana pun, mau giginya maju ke depan apa gimana, mau hidungnya pesek, enggak bakal dimasalahin. Itu lu cinta Luna? Enggak itu juga. Enggak itu juga, maaf. Mandang fisik dia ya? Mandang fisik kan dia? Enggak itu juga, maaf nih, enggak gitu juga. Kalau saya, lu cinta Luna itu transgender. Transgender ya? Udah nggak usah dibahas. Yang pure wanita? Yang pure wanita, bukan transgender. Itu ada di kelas mana ya? Yang kayak gitu. Kelas 8A. Ada. Gak usah dibahas lagi yang itu. Itu sudah lupakan saja, karena itu masa lalu yang menyakitkan. Jadi ingatlah yang sekarang. Oke. Buat kedepannya Sultan bakal gimana? Kedepannya nih, kan kita kan dikit lagi udah mau lulus nih ya. Kelulusan di bulan Juni ya. Kelulusan di bulan Juni, kita bakal ada kelulusan juga. Nah, terus buat kedepannya Sultan bakal masuk SMK atau SMA? SMA sih. SMA. Udah ada 4 pilihan. SMA cuma ada jurusan ya? SMA. Maksudnya 4 pilihan SMA gimana? Iya, apa aja? 38. Bro, 38. 38. Iya. 1 Depok. SMK 1. SMA 1. Depok. Terus? Enggak itu, kita akan 13. 13. Atau enggak SMA 2 di Depok juga. SMA 2. Tinggi-tinggi. Alhamdulillahnya nih, saya dapat backingan dari udah jangan dibahas. Bahaya. Udah. Oke. Jadi bakal masuk SMA nih. Milih jurusan mana? Pasti IPA dong. Waduh, IPA keren. Padahal IPA-nya nggak bagus amat. Ya, iya maksudnya kan apa salahnya kalau kita untuk berusaha kan boleh dong. Untuk hasil kan belakangan bisa ya. Yang penting berusaha dulu. Terus buat kan udah masuk SMA nih, bakal fokus ke pelajaran. Kan SMA tuh kan masih ada 3 tahun, ntar juga ada kuliah juga. Pelajaran juga, tapi buat nyari cewek juga. Waduh, nyari cewek lagi. Waduh, karena gue tuh gak bisa hidup tanpa pasangan. Gue gak bisa hidup tanpa pasangan hidup gitu loh. Jadi segala sesuatu mau kita bekerja mau apa itu harus ada gandengannya gitu. Iya. Berarti mandi juga berdua? Enggak juga dong. Enggak. Karena kalau misalnya sendiri mau kerja atau belajar tuh rasanya hampa gitu. Jadi harus butuh pasangan ya? Iya dong. Mungkin kalau sekarang Sultan bakal lebih kayak gimana nih? Bakal lebih fokus ke pelajaran kah atau lebih fokus ke percintaan atau asmara? Mungkin pelajaran bisa agak pedangin, bisa healing sebentar. Kayak healing. Biasa nih kita ngomongin healing nih, baru ingat. Ngomongin healing, biasa healing kemana? Healing kayak nggak ke gunung, pantai. Pantai mana? Anyer ya? Anyer bisa pokoknya yang penting pantai. Kalau Anyer tuh biasanya udah coklat biasa itu. Kalau nggak Anyer, Ancol. Kayaknya antara pantai atau gunung aja. Kalau gunung sih nggak tahu soal gunung ya, tapi yang penting gunung aja. Pokoknya alam. Alam. Jadi Sultan tuh lebih kalau healing tuh lebih ke alam ya gitu ya, menikmati indahnya alam. Nggak suka mau itu enggak. Mall enggak? Enggak. Kemarin ke Pergok dia berdua sama cewek di mall. Cewek mungkin karena mungkin cewek suka alam apa enggak gitu doang masalahnya. Aduh, gimana sih maksudnya? Ya kalau cewek masih mungkin butuh mall, jalan ke mall, tapi kalau bisa sendiri lebih milih ke alam. Kalau sendiri itu kalau sendiri lebih milih ke alam. Jadi emang butuh tuh healing bener-bener sendiri. Jadi tenang gitu ya.
Terus juga oksigennya juga lebih besar di sana alam. Oh, oke. Kalau berdua lebih ke mall. Ya karena gue sendiri juga nggak tahu dia suka nggak malam. Oh, Kalau kan, dia sendiri ilfeel malam, don't know. kan sekarang kalau kita nggak suka sama alam, yang punya alam marah. Ya Iya masalahnya nggak sih? gitu juga, tapi Iya. ya gitu. Kan ada tipikal cewek yang nggak suka main ke gunung, pantai gitu-gitu Iya. ada. Nah, Tapi sekali-sekali lah bisa mengajak gitu kan. Apa boleh salahnya sih. kalau kita untuk memperkenalkan alam itu sebenarnya kaya, ya kan? Iya juga. Oh, iklan, sebentar iklan. Hilang uang. Duit gua kayaknya ya. Tidak usah mengaku-ngaku Anda. Gua ada 60.000 tan, tuh sisa ceban. Makanya dari tadi nih gua bingung mau ngebahas apaan, mikirin duit mulu. Masuk. Iya. Boleh dilanjut? Tutup lagi deh ya. Yang rapat. Yuk. Oke, tadi kita ngebahas kenapa nggak sesekali? Kenapa nggak sesekali gitu? Boleh sekali-sekali. Tapi kayaknya jangan lebih sering deh. Jangan sering-sering untuk alam gitu. Karena gue nih, cewek itu lebih suka ke mall, shopping, segala-gala. Tergantung cewek juga. Oke, kita bakal post video ini. Pause sebentar. Kita bakal tanya buat penonton. Bener nggak yang dikatain Sultan itu bener? Cewek tuh lebih suka tuh ke mall, shopping, atau kemanapun yang berbau-bau dengan duit. Komen. Atau enggak nanti lihat video ini kalian bakal komen. Oke. Lanjut. Lanjutnya gimana nih? Oh, gini. Lagi bahas cewek nih. Gue punya pesan sedikit buat orang yang gue suka. Apa? Pesan sedikit buat orang yang gue suka. Pertanyaan. Apa? Iya, pertanyaan dan pesan sedikit. Oke, apa nih? Apa? Mungkin yang orang yang mungkin merasa Pak Sultan suka sama lu bisa dengerin baik-baik ya Sultan ngomong. Gue mau dari pesan dulu ya. Ya. Pesan itu asal tahu gue sayang banget sama lu, gue cinta banget sama lu. Tapi gue takut buat nyatain perasaannya. Semoga lo gak feel dengan ini, tapi pesan gue cuma satu. Bang, kameranya di sini, Bang. Ini kamera ini. Lu mau gak jadi pacar gue? Oh, ngomong di sini. Oh, ulangin yang kenceng. Lu mau gak jadi pacar gue? Oke. Sultan udah nembak ceweknya, kita bakal lihat di hari esok ya. Videonya udah upload besok ya. Oke. Selamat, Anda sudah mulai bisa mengatakan sejujurnya kalau emang bener lu sayang sama cewek itu, lu cinta sama cewek itu, lu suka sama cewek itu, lu nyatain perasaannya di sini. Mungkin bisa lah ceweknya berkonfirmasi, nanti kita besok kita bakal mungkin kalau emang ceweknya mau ya. Kalau emang ceweknya mau kita suruh diri ya besok ya. Ya, nerima atau enggaknya. Oke. Besok ya. Terus buat hari ini nih, mungkin dari sekian banyak orang yang Sultan udah pernah temui nih, bukan orang sih, tepatnya cewek. Kan Sultan kan dikenal dengan rajanya sad boy ya di kelas tuh. Wah, ya kan ya? Iya. Terus nyanyi apa segala macam kan, itu kan nyanyi lagunya galau semua tuh. Biasanya tuh lagu yang paling suka tuh apa sih? Yang paling suka? Yang paling favorit banget itu? Rumah Singgah. Rumah Singgah. Gimana tuh? Yang ref aja ya? Iya, ref aja. Refnya kayak mengapa sulit terus untuk ku bisa milih. Udah. Udah. Oke. Jadi intinya mengapa sulit gitu ya. Oh, Rumah Singgah. Tahu lah pasti. Enggak heran sih, emang lagu itu emang cocok banget buat yang orang-orang sad boy. Terus buat ke depannya nih, paling favorit tadi kan udah dikasih tahu SMA 1 di Depok, SMA 2, terus MAN 13, kalau enggak SMA 38. Nah, yang paling pengen banget dimasukin tuh SMA mana? SMA 1 sih Depok.
SMA 1 Depok. Iya. Setahu gue SMA 1 Depok itu Sabtu masuk ya? Iya. Apa justru? Karena kebetulan ayah saya tuh alumni situ. Oh, alumni SMA 1 Depok. Ah, Oh, oke. karena di situ ada diklat juga, makanya saya pengen masuk situ. Oh, ada kelas. Diklat. Diklat itu apa sih? Kayak main-main ke alam gitu lah. Diklat. 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 Aduh, nggak tahu Oh, diklat. Mama, kudet. Oh, oke. Jadi main-main ke alam gitu ya? Iya. Oh, didekatkan dengan alam, diklat. Gak tahu sih itu. Iya. Jadi ngincer itunya tuh diklatnya. Dari SMA 1 ini ngincer diklatnya itu. Iya. Terus bakal perasaan apa sih? Ini kan tadi udah menyatakan perasaan ke cewek nih ya. Nah, kita tinggal nunggu jawaban si cewek itu besok, ya kan? Nah, gimana nih rasanya plong kah udah Plong sih, gampang aja. ya, jadi udah tenang gitu ya. Nah. Urusan nggak diterimanya itu terakhir. Belakangan, karena dia mau menerima apa enggak, karena itu hak dia menerima gue apa enggak. Oke. Nah, untuk cewek kedua ini kuotas untuk hari ini apa? Kuotas ya. Ya, kata-kata untuk hari ini. Ya gini. Dengerin ya kawan-kawan. Kalau ada orang yang sayang sama lu, hargain sebentar. Lu lihat, hargain dulu. Masa lu mau apa enggaknya itu belakangan. Minimal hargain dulu perjuangan dia buat dapetin lu. Jangan sia-siain. Hargain dulu aja. Sini geseran. Ayo, ulangin ngomongnya. Kameranya ada di sini. Oke. Ini. Kalau misalnya ada cowok atau cewek yang deket lu, hargain dulu. Minimal hargain. Jangan. Berapa? Harganya berapa? 20.000. Bukan gitu, hargain aja dulu. Perjuangan dia buat dapet itu hargain aja dulu. Karena bisa aja dia jauh dari lu, dia sakit hati sama lu karena lu nggak pernah hargain dia di situ. Oh, oke. Jadi keren banget kuotas buat hari ini Sultan ya. Iya. Nah, di SMA nih Sultan nih bakal ngikut organisasi nggak kayak OSIS, MPK? Di SMA udah nggak ada MPK lagi ya? Ada. Oh, ada. OSIS juga ada. Ada. Tuh kayak semacam itu loh, OSIS, MPK, pengurus sekolah gitu. OSIS mungkin bisa. OSIS MPK boleh. Mana ya kalau kebayang Sultan jadi OSIS? Iya, usah dibayangkan, tidak perlu dibayangkan. Oh iya, emang gambarnya susah ya, pasti bakal pecah ya. Karena itu mungkin suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi ya gitulah. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, oke. Tapi pengen, tapi pengen. Apa salahnya untuk kita tidak berusaha terlebih dahulu ya kan? Nah, itu juga lebih baik kan kalau kita misalkan itu. Nah, jadi mungkin ada cerita-cerita yang bakal Sultan tuangkan di sini. Bisa mungkin cerita apa? Terserah itu, horor apa segala macam. Boleh lah. Gini, gak ada sih cerita-cerita, tapi ini aja. Apa? Punya. Soalnya nih di kelas nih, kalau nggak ngobrol, dia itu tipikal orang yang suka nyanyi gitu. Nah, kalau dia suruh nyanyi kan bahaya. Kan kalau kita suruh nyanyi kan bahaya. Gue nyampein pesan aja buat adik-adik kelas nanti yang masih menjalani kelas 7 kelas 8. Cerita. Tunggu dulu nih. Cerita Tan. Bukan pesan, cerita dulu cerita. Oh, cerita enggak ada. Pokoknya udah clear semua. Clear itu maksudnya? Clear itu gimana maksudnya? Udah clear semua. semua. Ini. Oh iya. Pernah dapat masalah nggak di sekolah? Nah. Masalah sekolah alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Satu dulu. Mungkin banyak kan. Satu dulu. Itu apa? Yang pertama sih HP. Iya HP. Itu kenapa? Karena ya sekali main HP di jam pelajaran diambil. Yang kedua kalinya pas di jam istirahat. Karena memang peraturan yang jam istirahat gak boleh megang HP. Yang kali satu lagi megang HP buat ngerjain tugas. Jadi tarik. Nah, itu gue marah. Nah, itu bisa diceritain gak tuh? Yang sama guru ya? Ya. Alah, satu guru gak usah sebutin merek. Ya, usah. Takutnya tersinggung gurunya, jangan. Ya, pokoknya satu guru, ya. Terus boleh ceritain gak tuh maksudnya kenapa? Dari mulai kenapa kok bisa main HP di jam istirahat? Terus habis itu kenapa kok bisa marah gitu? Sampai akhir. Jadi kayak
Kayak Awalnya. awalnya tuh kayak lagi ngerjain tugas pakai HP, macet go. Terus gue nih guru dateng, nih lah Sultan manggil sekali tuh, gue nggak nyadar dia manggil. Terus tiba-tiba nyalain tangan. Nah, gue tahu dia mau ngapain. Gue nggak capek. Dan yang ngapain? Yang ngerjain tugas, Bu. Kan kan udah ada peraturannya nggak boleh main HP. Udah ada peraturannya nggak boleh main HP gitu ya di jam istirahat. Itu kan yang lagi buat pelajaran, Bu, bukan buat main. Apa aja nggak boleh diambil. Nah, itu pikiran gue mulai, kalau misalnya main, ya nggak apa-apa, diambil. Itu kalau ngerjain tugas, jangan. Oh, jadi pikiran Sultan tuh mungkin maksud Sultan kalau misalkan kita boleh main HP ketika kita lagi ngerjain tugas gitu. Iya, ngerjain tugas tuh kecuali kalau lagi main game. Iya, main game tuh bukan game. Saya juga jam pelajaran lagi main game nih. Itu nggak boleh. Oh iya, itu udah pasti sih ya. Buat belajar. Jangan kan main game, kita megang HP aja sama orang guru nih, sama guru yang maksudnya emang keras gitu ya didikannya. Pasti udah nggak boleh ya, tentu udah nggak boleh ya. Nah, nggak usah. Mungkin pikiran Sultan gini, sebentar ya. Mungkin pikiran Sultan gini, di jam istirahat itu boleh main HP kalau lagi ngerjain tugas. Mungkin pikiran Sultan begitu. Oh, gimana? Kayak ya udah yang ngerjain tugas aja, jadi nggak main game. Oh, mungkin boleh main HP gitu kalau emang ngerjain tugas aja gitu. Kalau main game nggak boleh. Sama aja. Ya karena kan tuh ngerjain tugas nggak main game. Kalau main game ya nggak apa, marah ini yang ngerjain tugas. Megang HP nggak? Megang HP, tapi ini kan tugas, kalau nggak kerjain karena marah juga. 2 kali. Emang gue kalau berdebat emang suka ngalah sih gue. Oke. Jadi terus itu pertama gara-gara HP. Nah, terus kedua tuh gara-gara. Loman dong, ini satu belum clear nih, belum di sini. Aduh, udah. Nih, pertama tadi tuh yang gara-gara HP. Iya. Yang pertama itu gara-gara main di kelas. Iya. Ya kan. Terus habis itu lagi jam istirahat. Nah, lanjutin tuh pas sudah diambil HP ini tadi kenapa? Diambil HP-nya, dulu lah biarin kesel. Kesel turunnya ke bawah. Setahu gua enggak deh. Setahu gua enggak turun. Setahu gua enggak turun. Sempat turun ke bawah. Oh, sempat turun ya. Karena ingat ada pelajaran prajoka, BKI ke atas ganti baju. Pas ada pelajaran prajoka, duduk, kesel, gubrak meja. Ambil gunting, nyedot mejanya. Akhirnya udah gubrak meja ke bawah. Ke belakang saung. Sabar. Ini masih ada beberapa yang harus kita konfirmasi ulang nih ya. Yang harus diluruskan nih. Setahu gue gini. Pas di saat Sultan itu ganti baju, kan? Itu kan posisi marah tuh Sultan udah pakai baju olahraga. Ya kan posisinya. Tuh gak tahu tuh ceritanya. Sultan tuh gebrak meja, mecahin patung orang, ngerusakin meja, ambruk-ambrukin kelas, ya. Nah, di situ sampai Bu Ita sama Bu Dita dateng. Benar kan? Dibawalah Sultan ke BK. Iya, benar. Benar kan? Tapi lama banget di BK. Ya kan? Lama banget di BK. Kita nungguin di luar tuh sebelum Sultan masukin ke BK. Itu kan diinterogasi dulu kan di kelas. Kenapa Sultan begitu sama Bu Dita. Sama Bu Ita juga. Nah, terus di situ lama tuh kita nungguin di depan kan. Ini ngeliatin Sultan gini. Wah, ada masalah lagi. Akhirnya dibawalah Sultan ke BK. Turun ke BK. Pas di BK, lama nih. Jadi sampai pulang. Bayangin dari jam pelajaran PJOK sampai pulang tuh orang belum kelar-kelar. Belum keluar, buset. Ini enggak betah banget di BK kayaknya ya. Itu gimana tuh? Karena kesel gitu ya, bawaan emosi gitu ya, bawaan emosi, terus juga HP karena emang dalam diri Sultan tuh Sultan nggak salah gitu ya, padahal nggak salah. Gini loh, minimal nggak usah disebut merek gurunya. Lah, kok merek gurunya? Nggak apa-apa dong. Emang kenapa? Yang penting kan kita nggak ngerusak nama dia, ya kan? Kita kan menyebutkan seseorang yang ada di tempat itu di TKP gitu kan? Ya. Terus yang kedua, gara-gara apa? Keterlambatan sih. Keterlambatan. Oh, setahu gue ini udah 4 kali dia terlambat. 4 kali, udah sibuk. Emang gak puyeng apa nanda tanganin Bu Yuli, bikin surat janjian lagi? Itu gak puyeng apa? Puyeng sih, tapi ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi gimana? Mau gimana lagi ya telat ya udah telat. Lah, mungkin bangunnya kurang pagi. Sultan bangun jam berapa biasanya? Biasanya bangun jam 4. Tapi dari ayahnya sendiri juga begitu. Ayah kakak nih, dia nggak suka kalau misalnya kepagian berangkatnya.
Karena katanya dia gabut di sekolah, nggak ngapa-ngapain. Oh, emang kakak kan di 38 ya? Sekolah di 38. Cantik banget sumpah kakaknya. Gak usah dibahas. Kakaknya cantik banget bener. Nah, terus kakaknya juga di 38. Itu juga masuknya rada siang ya, jam 7 ya? Jam berapa sih biasanya masuk? Nah, setengah 7. Setengah 7? Oh, masuk di 38 setengah 7. Sultan jam 6.15. Beda 15 menit doang. Dia nggak suka. Justru, jadi nggak suka terlalu siang. Mepet gitu ya datangnya. Terus ayah gue juga sama. Dia tuh kalau mandi lama, tambah lagi kalau gue udah siap nunggu dia lagi. Hah, apa? Nunggu dia lagi. Oh iya, apa ngapain udah itu berangkat baru. Nah, biasa nih Sultan bangun jam 4, mandi, makan, itu enggak mandi. Enggak. Oh, enggak mandi. Enggak makan, mandi. Enggak makan, ya. Enggak makan gitu, berarti mandi. Sholat enggak? Sholat dong. Sholat enggak? Sholat dong, agama nomor 1. Agama nomor 1, bener. Iya. Yang ngelihat nih bukan cuma kita loh. Iya dong. Tuhan. Ya kan. Agama nomor 1 sholat dong. Ya, Kamu juga. Kalau saya nggak sholat, kafiron. Oh, kafiron, oke. Kayak Anda. Lah, saya sholat. Kan ente nggak tahu rumah saya di mana kan? Iya. Itu kan, sholat di mana itu sholat saya. Nah, terus karena keterlambatan itu biasanya berangkat jam berapa? Kadang-kadang jam 6, kadang-kadang ya jam 5.50. Oh, 5.50. Oh. 5.50 dari Depok. Iya. Naik biasanya naik apa? Motor. Naik motor. Muter ini dulu dong ya? Enggak. Oh, nyebrang. Kereta lawan arah. Oh, lawan arah. Saya barbar. Barbar ya. Oke. Lawan arah ya. Nyampe di kalau boleh tahu nih rumah Sultan tuh Depok mananya? Depok Timur. Itu daerah mana? Daerah Samintan. Lumayan sih. Ini belakang Juanda sih. Belakang Juanda. Deket dong dari Serengseng Sawah mah. Naik nih muter Depok lewat Serengseng Sawah. Ya kan? Ntar tinggal lewatinnya aja. Sibi itu putaran Sibi lawan arah udah. Deket dong, kenapa kok bisa telat? Masalahnya juga kadang-kadang itu juga ayah sama kakak. Oh iya, ayah sama kakak, oke. Macet gak sih kalau pagi macet gak sih? Kadang macet, kadang enggak, tergantung jalanannya. Oh, berarti kalau macet, kalau enggak itu tergantung jalanannya? Iya. Itu kalau biasanya kalau jalanan macet tuh gimana sih jalanannya? Ya gitulah, mobil pada nempet beruntun pokoknya, macet. Iya. Itu bentuk jalanannya ada segitiga kah, makanya macet? Enggak mungkin gitu juga. Enggak ya. Tapi kan telat mulu akhirnya dipanggil ke BK bikin perjanjian Bu Eva, dari situ nggak pernah lagi. Oh, udah sempat bikin perjanjian sama Bu Eva? Iya, perjanjian itu persebutin nggak perjanjiannya? Apa? Nggak usah ya. Oh, nggak usah. Privasi. Terus setahu gue juga pernah Sultan tuh gara-gara terlambat itu dipanggil orang tuanya. Ayahnya suruh ke sekolah. Pernah juga? Nah. Dua-duanya loh, dia hebat loh. Waduh. Udah ditegur Bu Eva, ditegur orang tua suruh panggil ke sekolah. Terus gimana, kapok nggak? Kapok sih kapok. Diulangin tapi? Ya, hendak dipanggil enggak, tapi tadi sekali. Oh, lolos dia. Lolos, pinter banget. Bu Eva lagi di depan tiang bendera, lagi ngurusin yang lagi telat, dia ngiprit dari depan bawing, langsung naik tangga turun. Pinter banget dia, mana Bu Eva nggak ngeliat. Aduh. Bu Eva, anak murid tadi Bu. Bu, lihat nih Bu. Tadi nih Bu. Bu, dia lolos dari inian Bu. Wah, parah deh Bu. Ingetin Bu. Oke. Tadi baru iya, baru apa namanya? Telat lagi. Besok telat lagi nggak? Tidak mungkin. Soalnya mungkin karena tadi itu sempat bannya bocor sampai mau jatuh. Wah, tragedi yo. Terus gimana tuh tragedinya? Kok bisa sempet jatuh gitu? Jadi pas jalan tuh bannya bocor. Goyang-goyang, akhirnya mau jatuh. Oh, terus? Untung ketahan. Oh, ketahan sama apa? Kaki. Oh, kaki. Kaki. Kakinya siapa? Ayah gue, kakak gue juga nahan juga. Oh, karena bertiga? Iya, karena udah mau miring. Iya. Terus, akhirnya udah nyambung nih ke angkot. Angkotnya lama banget lagi ngetemnya. Terus? Akhirnya udah telat. Kan muter lagi dong?
angkotnya komuter kita berhenti di ada kayak jalan kecil gitu buat nyebrang kereta. Tapi bukan buat motor gitu, jadi buat pejalan kaki. Iya iya tahu. Terus itu ngibrit lah. Nah pas di sini ini si buku di satpam ngintip lah bentar ke arah lapangan karena tahu lapangan nih. Ya udah ngintip lah. Nggak ada boleh pemerintah nih. Bos baru juga nggak ada. Ya udah ngibrit. Gua taunya gue pada di yang bendera. Oh, pinter juga deh. Oke, karena keterlambatan ya. Yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tuh ya karena masalah kadang-kadang suka berantem atau nggak ngerjain tugas loh. Nah, itu kenapa tuh? Kok bisa nggak males ya? Males ya? Itu karena emang nggak ngerjain tugas tuh karena emang apa? Mager sih. Oh, mager. Bu, anaknya nih, Bu. Tapi imbasnya karena saya sadar imbasnya ke teman-teman saya sendiri apalagi MTK. Ah, iya, benar. Iya, mau ini peringatan nih ya buat teman-teman yang misalkan MTK diajarin sama Bu Eva, buat juga sama ya pokoknya yang diajarin sama Bu Eva MTK. Tolong banget ya, nih tolong banget nih, tolong. Kalau misalkan dikasih tugas sama Bu Eva yang misalkan dari aplikasi GC ya, GC, itu tolong dituntasin. Ini jangan kayak dia nih. Karena Nih, satu aja nggak ngerjain, semuanya ketahan di sekolah. ah, betul. Satu aja nggak ngerjain ketahan semua di sekolah ya. Gue pernah tuh sampai jam 5 ditahan di sekolah. Terus karena emang mager gitu ya? Ya karena emang mager, karena emang nggak ngerti, karena kebiasaan nyontek. Oh, karena kebiasaan nyontek. Karena kalian lihat buku orang jadi ya Iya. gitu. Terus yang keempat? Yang apa karena suka ngomongin guru di belakang dan itu pernah ketahuan sekali. Guru apa? Guru apa? Guru apa? MTK. MTK, tapi dia pernah ketahuan dan itu. Oh, gua tahu. Itu dia pernah kelas. Itu dia pernah kelas. Itu dia pernah kelas. Ini emang gurunya udah tahu. Oh, gue baru inget. Nih, gini ya. Nih, gue ceritain ya. Ini nggak apa ini, soalnya emang gurunya udah tahu nih. Jadi gini. Di satu malam itu Sultan itu satu malam itu ada satu apa ya? Notifikasi dari guru MTK itu pas banget jam 9. Pokoknya udah malam udah, pokoknya jam 9 ke atas lah. Jam 9. Nah, jam 9 itu guru MTK itu ngirimin materi, ya kan? Nah, masalahnya besoknya itu kan pelajarannya, ya kan? Cuman di hari jam terakhir. Nah, terus di situ pas banget di saat notif GC itu notif dari guru MTK itu udah ada itu di grup dia ngomel, ngatain gurunya. Ya, ngatain gurunya. Nah, terus pas ngatain gurunya sekelas pada ngomporin kan, sekelas pada ngomporin ya kan, sekelas pada ngomporin, terus di sekelas itu ngomporin, dia pada ngomong gini sekelas, screenshot, kasih ibu ini gitu, kasih ibu gurunya, terus udah gitu, udah itu barulah, nah di situ di 2 hari ya, 2 hari Jumat ya, Iya. Jumat Kamis sih. Kamis ya? Oh iya, Rabunya dikasih tahu, dikasih tahu, terus Kamisnya barulah gurunya tahu, diliatin tuh WA-nya. Terus udah gitu, di situ kan sempet tuh ya cekcok kan, mau dikasih hukuman kan Sultan juga sama guru MTK ini. Cuman karena emang guru MTK ini terlalu baik ya, baik banget. Saya akuin ini guru MTK ini baik banget. Boleh dong baik, boleh juga dong. Nyari aman aja. Iya. Nyari aman. Nah, terus emang dia kan sih baik. Bu ini juga bu guru MTK ini baik. Nah, terus ngomongnya tuh nggak kayak ngomong-ngomong biasa pada umumnya sih, orang-orang itu ngomongnya kata kasar juga. Nah, akhirnya tuh ketahuan sama gurunya. Terus gurunya juga ketawa-tawa. Udah di situ mulai Kamisnya tuh mulai dicek-cekin HP-nya tuh. So, dicek-cekin, dikasihin fokus juga lagi. Kan, semua cekin, diliatin, udah gitu. Set, udah tuh, clear. Hari Kamis tuh sore clear. Clear terus, udah gitu, mulai dia songong lagi di grup. Ngeledek-ngeledek lagi. Pengen gue kasih tahu, cuman takutnya malah kena lagi kan. Nah, itu salah satunya kan. Ya, gara-gara ngomongin guru, bukan ngomongin sih, lebih tepatnya ngatain. Iya. Ngatain guru.
Guru MTK lagi. Terus yang kelima apa? Yang kelima tuh pokoknya kan ya karena telat lagi, masalah itu lagi, pokoknya berbelit-belit masalahnya sama-sama aja. Dan seterusnya. Terusnya sama-sama aja. Tapi yang paling sering tuh masalah apa? Yang paling sering ya itu tugas sih. Tugas. Telat nggak? Telat sering, tapi tugas lebih sering lah daripada itu. Itu karena jadi kebanyakan karena pelajaran ya, Ya. karena telat juga, terus juga karena kayak HP juga ya kan. Kedepannya Sultan bakal berubah atau tetap gini aja? Bakal berubah sih. Oh, jadi Ultraman? Enggak dong. Enggak jadi Ultraman ya? Ini bakal berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Kita doakan aja semoga Sultan ini jadi lebih baik lagi. Terus juga bakal lebih rajin lagi ya kan. Nah, jadi semoga aja nih di SMA Sultan bakal berubah, terus bakal jadi lebih baik lagi ya kan ke depannya. Ya, yang terbaik lah buat Sultan gitu ya. Tapi alhamdulillah nih perasaannya plong nih. Karena Udah bisa nyatain nih. aduh, udah habis nyatain perasaannya dia lewat video ini. Aduh. Jadi kesimpulannya nih gimana nih? Mungkin kata-kata terakhir lah. Kata-kata mutiara dari Sultan. Apa? Ayo, sini. Buat siapa dulu nih? Buat siapa dulu? Buat kawan-kawan yang nonton dong gitu. Buat kawan-kawan yang nonton apa? Kata-kata mutiaranya. Oh. Ini buat yang nonton nih. Percaya pada diri sendiri, jangan percaya sama orang lain. Udah. Karena orang lain nggak bisa dipercaya. Manusia itu kompleks, gampang berubah. Terus kalau buat cewek gimana nih buat cewek? Aduh asik banget ini. Buat cewek gimana nih buat cewek? Buat cewek ya? Iya, bencong juga nggak apa. Enggak juga dong. Oh, enggak. Jadi buat cewek gimana buat cewek? Kalau buat cewek itu agak pusing ya bikin kata-kata kalau buat cewek. Nah gini, aku hanya tahu cara untuk mencintaimu, tapi aku nggak tahu cara untuk meninggalinmu. Kita translate ya kawan-kawan. Jadi aku tahu cara untuk mencintai kamu, tapi aku nggak tahu cara untuk meninggalkanmu. Meninggalkan. Oh, tapi aku nggak tahu cara untuk meninggalkanmu. Oh, jadi quotesnya aku tahu cara untuk mencintaimu, tetapi aku tidak tahu cara untuk meninggalkanmu. Oke. Jadi sekian aja dari video kita. Semoga sharing-sharing nih ya. Kita bakal nanti kedepannya juga masih ada podcast juga. Nanti kita juga masih bisa ngobrol sama teman-teman gitu yang nggak bakalan terduga siapa orangnya. Tapi untuk hari ini oke, makasih banget Sultan. Kita udah ngobrol sejam ini. Bagus banget emang pembahasannya udah oke banget dah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Dan apa